Halo semuanya, pada pertemuan kelima mata kuliah e-Business Strategy, kita akan membahas mengenai Digital Business Strategy. Materi ini related dengan LO2, yaitu memanfaatkan Digital Business Strategy. Subtopik dari materi ini adalah Strategic Analysis. Arti dari strategi adalah sebuah arah dan tindakan untuk masa depan suatu organisasi atau bagian dari organisasi dalam mencapai tujuan. Setelah kita mengetahui definisi dari strategi, kemudian apa sih define dari digital business strategy dan digital channel strategies? Digital business strategy adalah sebuah pendekatan di mana penerapan teknologi baru untuk kegiatan bisnis yang dapat mendukung dan mempengaruhi strategi bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif. Sedangkan Digital Channel Strategies adalah sebuah pendekatan mengenai bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan spesifik dan mengembangkan strategi diferensial khusus untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitranya melalui media elektronik. Contoh dari Digital Channel Strategies adalah Social Media Strategy, Social CRM Strategy, Platform Strategy, e-procurement strategy, mobile commerce strategy. Kemudian, bagaimana hubungan antara digital business strategy dengan strategi lainnya? Dimulai dengan corporate strategy yang berfokus pada tujuan dan skop sebuah organisasi secara keseluruhan. Dengan corporate strategy yang jelas, maka akan menjadi panduan bagi organisasi untuk menentukan digital business strategy. Begitu sebaliknya. Jika digital business strategy yang diterapkan sesuai dan benar, maka organisasi akan mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Digital business strategy juga berhubungan langsung dengan SCM strategy, Information System Strategy, dan Marketing atau CRM strategy. Dengan adanya digital business strategy yang ditentukan, akan memberikan efek kepada penentuan strategi dari SCM, Information System, dan marketing atau CRM. Begitu juga sebaliknya. Informasi dari penerapan SCM strategi, Information System strategi, dan marketing atau CRM strategi akan memberikan hasil dan evaluasi dari digital business strategy yang ditetapkan. Dengan adanya digital business strategy, membantu kita untuk menentukan bagaimana seharusnya kita pada digital business channel. Yang pertama, mengkomunikasikan manfaat dengan menggunakan digital channel. Yang kedua, memprioritaskan audiens atau partner yang ditargetkan untuk adopsi digital channel. Yang ketiga, memprioritaskan produk yang dijual atau dibeli melalui digital channel. Yang keempat, mencapai target digital channel kita. Berikut adalah model proses strategi secara umum. Yang pertama, strategic analysis. Strategic analysis membahas mengenai analisis lingkungan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, strategic objective. Strategic objective membahas mengenai statement yang jelas dari visi dan objektif organisasi. Dengan adanya kejelasan visi dan objektif, dibutuhkan untuk mengkomunikasikan tujuan strategi kepada karyawan dan marketplace. Yang ketiga, strategic definition. Strategic definition dapat dijabarkan lebih detail mengenai option generation, option evaluation, dan option selection. Yang keempat, setelah pengembangan strategi dan berlakunya strategi, hal ini sebagai strategi implementation, di mana di dalam strategi implementation dapat dijabarkan menjadi lebih detail mengenai planning, execution, dan control. Kontrol ini dibutuhkan untuk memonitoring operasional dan masalah keefektifan strategi serta menyesuaikan operasional. Untuk model proses strategi, kita akan fokus membahas mengenai strategic analysis dan strategic objective. Strategic analysis adalah kumpulan dan review dari informasi mengenai internal proses sebuah organisasi, resources, dan faktor eksternal marketplace untuk menginformasikan strategi definition. Pada strategic analysis terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan eksternal merupakan faktor dari SLEPT yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya.
Untuk lingkungan internal, terdapat resources analysis, portfolio analysis, SWOT analysis, demand analysis, competitor analysis. Resources analysis merupakan analisis sumber daya teknologi, keuangan, dan manusia dari suatu organisasi dan bagaimana mereka digunakan dalam proses bisnis. Resource analysis berfokus pada kapabilitas digital bisnis. Demand analysis merupakan penilaian terhadap permintaan layanan e-commerce di antara segmen pelanggan yang ada dan pelanggan yang potensial. Competitor analysis merupakan analisis terhadap layanan bisnis digital yang ditawarkan oleh pesaing lama, pesaing baru, dan adopsi oleh pelanggan mereka. Strategic objective merupakan statement dan komunikasi dari visi dan objektif suatu organisasi. Dalam strategic objective terdapat dua, yaitu vision dan objektif. Pernyataan visi adalah arah jangka panjang organisasi yang jelas dan inspirasional. Pernyataan visi berfokus pada hari esok dan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Pernyataan misi harus dengan jelas mengkomunikasikan apa yang dilakukan organisasi. Pernyataan misi berfokus pada hari ini dan apa yang dilakukan organisasi. Objektif atau tujuan perusahaan merupakan sebuah arah yang diinginkan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan perusahaan. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk startup. Bisnis model kanvas digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kekurangan proses bisnis. Pada proses input bisnis model kanvas tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dilakukan berkali-kali. Karena setiap isian pada kolom bisnis model kanvas harus divalidasi dengan preliminary research ke target market kita. Berikut adalah elemen-elemen yang ada pada bisnis model kanvas. Yang pertama, value proposition. Value proposition berisi mengenai solusi yang coba ditawarkan kepada pelanggan. Value proposition sendiri merupakan nilai jual produk atau jasa kita, sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Yang kedua, customer segment. Customer segment menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kita. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis kita. Customer segment dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan, contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, ataupun tingkat konsumerisme. Yang ketiga, customer relationship. Customer relationship merupakan mekanisme yang dilakukan oleh startup untuk berhubungan dengan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan transaksi sehingga pelanggan kita tidak berpaling ke produk kompetitor. Yang keempat, channel. Channel adalah media bisnis yang kita gunakan untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan agar sampai ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, online advertisement, aplikasi, atau bahkan seorang salesperson. Yang kelima, key partner. Key partner merupakan tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Yang keenam, key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis yang kita jalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Yang ketujuh, key resources. Key resources menjelaskan mengenai aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Yang kedelapan, cost structure. Cost structure menjelaskan mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Yang terakhir, revenue stream. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya.
Jadi, kita perlu menuliskan produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan untuk bisnis kita. Untuk lebih jelas mengenai proses dalam membuat bisnis model Canvas, berikut adalah link videonya. Link video ini juga sudah ada di description box.